Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Farid selaku dosen PJMK Matkul Agama 2 kelas IKM 3D dan Pak Ato selaku dosen pengajar pada pertemuan kedua Matkul Agama. Izinkan kami kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kontribusi agama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan riset. Berikut anggota kelompok satu. Yang pertama, Andi Malika Aisyah dengan NIM akhir 169. Anis Nabila Bilkis dengan NIM akhir 098, Araya Nur Intan K dengan NIM akhir 227, Husul Farida Lutfia dengan NIM akhir 038, Nabila Laili Ramadhani F dengan NIM akhir 222, Nabila Rahma Hamida dengan NIM akhir 096, Nadia Natali Hermawan dengan NIM akhir 043, Nashwa Abarina Setia R dengan NIM akhir 107, dan Soleh Korota Aini dengan NIM akhir 040. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ready next. Yang pertama bab 1 pendahuluan. Next. Latar belakang. Islam merupakan salah satu agama universal yang jumlahnya terbesar dan tersebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Center, populasi umat Islam ini mencapai 237,5 juta jiwa, sehingga telah menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Itu tahun 2022. Sebagai sebuah agama, Islam juga sangat menghargai ilmu pengetahuan. Nah, dicantumkan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Salah satunya ayat pertama yang turun, yakni Al-Alaq ayat 1-5 yang mana berisi perintah untuk membaca dan menulis dalam arti seluas-luasnya. Nah, dalam perkembangan yang terus-menerus berjalan, umat Islam mencapai keberhasilannya yang tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan melahirkan sejumlah figur-figur besar berkapasitas yang keilmuannya diakui secara universal di seluruh dunia. Mulai dari Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Kindi, Ibnu Rushd, Al-Khwarizmi, hingga Ibnu Khaldun. Next. Berdasarkan latar belakang barusan, ditemukan beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa saja penemuan Islam terkait ilmu pengetahuan dan riset. Yang kedua, bagaimana pengaruh ilmu pengetahuan dan riset bagi masyarakat. Dan yang ketiga, bagaimana sikap kita sebagai muslim dalam menanggapi perkembangan ilmu pengetahuan dan riset. Yang terakhir, apa saja kontribusi agama Islam dalam perkembangan ilmu kesehatan masyarakat. Next. Dari rumusan masalah di atas, kita dapat menyimpulkan sebuah tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya memberikan penjelasan tentang kontribusi agama Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan riset. Tujuan khususnya, yang pertama, mendeskripsikan penemuan-penemuan Islam terkait ilmu pengetahuan dan riset. Kedua, menjelaskan pengaruh ilmu pengetahuan dan riset bagi masyarakat. Ketiga, menjelaskan sikap seorang muslim dalam menanggapi perkembangan ilmu pengetahuan dan riset. Dan yang keempat, mendeskripsikan kontribusi agama Islam dalam perkembangan ilmu kesehatan masyarakat. Baik, yang selanjutnya yakni bab 2 tinjauan pustaka. Pengertian ilmu pengetahuan dan riset. Secara bahasa, istilah ilmu berasal dari bahasa Arab yakni alim, ya'lamu, alimah yang artinya mengetahui, lawan kata dari jahilun yang artinya bodoh. Imam Ragib Al-Ashfahani dalam kitabnya Mufradat Al-Quran berkata ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ia terbagi dua. Pertama, mengetahui inti sesuatu oleh ahli logika dinamakan ahli tasawur. Kedua, menghukum adanya sesuatu pada sesuatu yang ada oleh ahli logika dinamakan tasdik. Maksudnya mengetahui hubungan sesuatu dengan sesuatu.
Sementara ilmu menurut Hari adalah kumpulan teori-teori yang sudah diuji coba yang menjelaskan pola teratur ataupun tidak teratur di antara fenomena yang dipelajari secara hati-hati. Next. Bila ditinjau dari jenis katanya, pengetahuan termasuk dalam kata benda, yaitu kata benda jadian yang tersusun dari kata dasar tahu dan memperoleh imbuhan pean, yang secara singkat memiliki arti segala hal yang berkenaan dengan kegiatan tahu atau mengetahui. Pengetahuan mencakup segala kegiatan dengan cara dan sarana yang digunakan maupun segala hasil yang diperolehnya. Pada hakikatnya, pengetahuan merupakan segenap hasil dari kegiatan mengetahui berkenaan dengan sesuatu objek, dapat berupa suatu hal atau peristiwa yang dialami subjek. Sementara riset berasal dari kata serapan dalam bahasa Inggris research yang merupakan turunan dari bahasa Prancis yang berarti menyelidiki tuntas. Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Selanjutnya, konsep ilmu pengetahuan dan riset menurut agama Islam. Ilmu pengetahuan dan riset dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam ajaran Islam. Islam mendorong manusia untuk menuntut ilmu dan melakukan riset sebagai bentuk ibadah serta upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, baik muslimin maupun muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan seorang muslim. Islam menekankan pentingnya etika dan akhlak dalam ilmu pengetahuan. Dalam menuntut ilmu dan melakukan riset, harus dimulai dengan niat yang ikhlas. Islam juga menekankan kejujuran sebagai prinsip dasar dalam semua tindakan, termasuk dalam riset ilmiah. Ilmuwan Muslim diharapkan untuk tidak melakukan plagiarisme, memanipulasi data, atau tindakan tidak etis lainnya yang dapat merusak integritas ilmu pengetahuan. Next. Al-Quran bukan merupakan sesuatu yang dapat menghambat berkembangnya ilmu pengetahuan. Tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran yang mendorong manusia untuk berpikir, merenung, dan mengamati alam semesta. Al-Quran memberikan landasan yang penting untuk mencari pengetahuan melalui perintah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di surat Al-Alaq, yaitu Iqra atau bacalah. Hal ini Allah Subhanahu wa taala menjunjung tinggi martabat manusia melalui membaca. Dengan proses belajar mengajar tersebut, manusia dapat menguasai segala ilmu pengetahuan sehingga dapat mengetahui rahasia alam semesta yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Ilmu dan riset dalam Islam perlu diarahkan untuk memberikan manfaat bagi umat manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ibnu Umar. Ilmuwan Muslim dianjurkan untuk mengembangkan pengetahuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan bukan merugikan atau menyebabkan kerusakan, sehingga dapat berkontribusi secara positif kepada masyarakat dan dunia, serta memenuhi peran sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Dalil terkait ilmu pengetahuan dan riset dalam agama, yaitu ayat yang pertama kali turun, Al-Alaq ayat pertama, yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jika perintah membaca dalam ayat pertama yang diturunkan dari Al-Quran itu diinterpretasikan secara mendalam dan luas, maka dalam konteks kehidupan modern saat ini, umat Islam diwajibkan untuk meneliti dalam berbagai bidang, sehingga dari sana akan lahir beragam disiplin ilmu pengetahuan, menemukan dan mengembangkan ilmu atau yang disebut sebagai penelitian merupakan bagian terpenting dari pelaksanaan ajaran Islam. Dengan demikian, umat Islam di setiap zaman akan selalu menjadi pelopor dalam upaya menemukan dan mengembangkan pengetahuan baru. Next. Selanjutnya, peran agama Islam dalam pengetahuan dan riset. Agama Islam memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan pengetahuan dan riset,
terutama pada masa keemasan peradaban Islam, yaitu abad ke-8 hingga abad ke-14. Pada masa ini, dunia Islam menjadi pusat pengetahuan dan penelitian yang kemudian memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Yang pertama yaitu ada motivasi keagamaan. Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu sebagai bagian dari kewajiban agama. Banyak ayat di Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad yang menekankan pentingnya menuntut ilmu. Yang kedua, ada pembentukan pusat-pusat ilmu. Pada masa keemasan Islam, banyak dibangunnya pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Bait al-Hikmah di Baghdad. Kemudian di tempat-tempat ini, para ilmuwan muslim dan non-muslim bekerja sama untuk menerjemahkan dan mengembangkan pengetahuan dari berbagai peradaban. Yang ketiga, ada kontribusi pada ilmu pengetahuan. Ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Razi membuat kontribusi penting dalam bidang matematika, kedokteran, astronomi, dan kimia. Yang keempat, ada pelestarian dan pengembangan pengetahuan. Para ilmuwan muslim tidak hanya menerjemahkan karya-karya ilmiah dari peradaban sebelumnya, tetapi juga memperbaiki dan mengembangkan teori-teori yang ada. Contohnya dalam bidang kedokteran, Ibnu Sina mengembangkan teori kedokteran Yunani dan menulis The Canon of Medicine, yang menjadi rujukan utama di Eropa hingga abad ke-17. Next. Selanjutnya yaitu bab ketiga, yaitu pembahasan. Next. Nah, Islam juga memiliki tokoh-tokoh di masa keemasan Islam. Yang pertama yaitu Ibnu Sina, yang di daerah barat kita sering mengenalnya Avicenna, yaitu pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang sakit, yaitu dengan cara menyuntikkan obat ke bawah kulit. Kemudian beliau juga penemu cacing lingkar. Ibnu Sina adalah dokter yang pertama kali menggunakan obat bius dengan memanfaatkan obat-obatan herbal untuk melakukan pembedahan. Selanjutnya, Ibnu Sina juga dapat mengobati penyakit syaraf, kejiwaan, dan tumor. Next. Tokoh selanjutnya yaitu Al-Khawarizmi, yaitu seorang ahli matematika dan astronomi. Beliau juga penemu algoritma yang dikenal sebagai algoritma Al-Khawarizmi yang menjadi dasar dalam pengembangan komputer modern. Kemudian beliau juga menemukan penemuan angka 0. Tokoh selanjutnya yaitu Jabir Ibnu Hayyan atau dikenal di daerah barat sebagai Geber, yaitu beliau disebut Bapak Kimia Modern karena telah memberikan banyak kontribusi penting dalam perkembangan ilmu kimia. Beliau juga memiliki karya-karya yang menjadi sumber inspirasi bagi banyak ilmuwan Eropa seperti Kitab Al-Kimia, Kitab Al-Sab'in, Kitab Al-Rohmah, Al-Tajmi, Al-Zilak Al-Sharqi, Book of the Kingdom, Book of the Esther Mercury, dan Book of Balance. Next. Tokoh selanjutnya yaitu Ibnu Al-Haytham atau dikenal sebagai Al-Hazin, yaitu selain dikenal sebagai Bapak Optik, beliau juga dikenal sebagai ahli matematika, astronomi, dan fisika, dan dikenal karena karyanya dalam bidang optik, termasuk Kitab Al-Manazir, yaitu sebuah karya tentang penglihatan dan optik. Tokoh yang terakhir yaitu Al-Ghazali, yaitu dikenal sebagai sosok yang berhasil menyatukan antara ilmu pengetahuan dan iman, sehingga pemikirannya menjadi rujukan bagi banyak kalangan, baik kalangan ilmuwan maupun sufi. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Ihya Ulumuddin, yaitu kebangkitan ilmu-ilmu agama. Buku ini berisi tentang ensiklopedia yang membahas berbagai aspek kehidupan seorang muslim, mulai dari akidah, ibadah, hingga etika. Next. Selanjutnya yaitu pengaruh ilmu pengetahuan dan riset bagi masyarakat. Ilmu pengetahuan dan riset memiliki pengaruh yang signifikan pada berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Dengan adanya hal tersebut, masyarakat mampu meningkatkan derajat dan dapat membedakan yang mana yang benar dan salah, mengetahui kebenaran pada ilmu yang dipelajari. Berikut adalah pengaruh ilmu pengetahuan dan riset dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama ada ekonomi. Dengan berkembangnya zaman dan seiring bertambahnya ilmu, masyarakat dapat melakukan transaksi melalui aplikasi.
seperti membayar zakat atau memberi amal secara online. Ilmu pengetahuan dan riset juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu ada pendidikan. Ilmu pengetahuan sangat mudah didapatkan di mana saja. Oleh karena itu, dengan perkembangan teknologi, masyarakat dapat mengakses ilmu pengetahuan atau riset melalui internet dengan mudah dan cepat, karena sudah terdapat banyak aplikasi yang dapat membantu umat Islam dalam memperdalam agama Islam. Yang ketiga yaitu ada sosial dan budaya. Masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat, serta lebih mudah dalam melakukan komunikasi. Umat Islam dapat lebih mudah mendapatkan info mengenai berita maupun info mengenai keagamaan. Yang keempat yaitu ada politik. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam dunia politik dan bisa memilih serta mencari tahu pemimpin mana yang sesuai dengan kriteria agama Islam dan Al-Quran. Yang terakhir yaitu ada kesehatan. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan riset, para tenaga kesehatan dapat melakukan identifikasi penyakit dengan lebih mudah. Lalu pengaruh ilmu pengetahuan juga dapat membantu pasien dalam menemukan obat maupun teknologi yang dapat menyembuhkan penyakit. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan riset sangatlah penting di bidang kesehatan karena meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oke, selanjutnya ada sikap kita sebagai Muslim dalam menanggapi perkembangan ilmu pengetahuan dan riset. Sebagaimana seorang Muslim, seharusnya sikap kita dalam menanggapi perkembangan ilmu pengetahuan dan riset mencerminkan keseimbangan antara keimanan yang teguh dan keterbukaan terhadap kemajuan zaman. Islam tidak hanya mendorong umatnya untuk beriman dan beribadah, tetapi juga untuk mencari ilmu pengetahuan dan memperkaya pemahaman mereka tentang alam semesta, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan riset. Tetapi, sebagai seorang Muslim, kita harus bisa membedakan antara ilmu yang bermanfaat dan merugikan. Tidak semua perkembangan teknologi dan penemuan ilmiah secara otomatis membawa manfaat. Bisa ditarik kesimpulan bahwasannya, sebagaimana seorang Muslim, kita harus bersikap kritis dan bijaksana dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan riset, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selalu berlandaskan pada nilai-nilai keimanan dan kemanusiaan, serta mengarahkan ilmu tersebut untuk kesejahteraan umat dan pemeliharaan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa di next. Baik, selanjutnya adalah kontribusi agama Islam dalam perkembangan ilmu kesehatan masyarakat. Ajaran Islam memiliki kontribusi yang substansial dalam perkembangan ilmu kesehatan masyarakat, mulai dari prinsip-prinsip dasar kebersihan dan pencegahan penyakit hingga konsep etika dalam pelayanan kesehatan. Islam telah memberikan landasan yang kuat untuk praktik kesehatan masyarakat modern dan ilmu-ilmu kesehatan dan kedokteran lainnya. Seperti contoh yang pertama yaitu Islam mengajarkan kebersihan dan higienitas. Al-Quran menekankan pentingnya kebersihan seperti mana yang tercantum pada Al-Baqarah ayat 222. Kemudian hadis terkait, yaitu Rasulullah bersabda bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Jadi next. Yang kedua adalah Islam mengajarkan gaya hidup sehat, seperti menjaga pola makan yang seimbang, kemudian berpuasa, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau menganjurkan kaum muslim untuk makan secukupnya. Bahkan beliau memberitahukan porsi makan yang seimbang, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Kemudian, adapun sebuah studi internasional oleh Taha et al. Pada tahun 2020 silam, di Journal of Religion and Health menemukan bahwa praktik puasa Ramadan memiliki efek positif pada kesehatan metabolik dan kardiovaskular. Boleh di next? Selanjutnya, yang ketiga adalah Islam mengajarkan ilmu karantina dan pencegahan penyakit menular. Pada masa jahiliyah, wabah yang menular dianggap sebagai sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, sehingga ketika terjadi wabah, mereka tidak melakukan apa-apa. Namun, hadis riwayat Bukhari dan Muslim menunjukkan pentingnya melakukan tindakan karantina untuk mencegah penularan. Langkah karantina ini tidak bertentangan dengan prinsip berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ilmu karantina ini mulai digunakan pada masa modern saat ini, dan salah satunya adalah ketika pada saat COVID-19 pada 4 tahun yang lalu. Boleh di next?
Yang terakhir adalah Islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu kedokteran. Agama Islam juga berkontribusi dalam pengobatan dan penelitian medis. Hal ini lebih merujuk pada ilmuwan-ilmuwan Muslim yang terus-menerus mengkaji dan mengembangkan ilmu kedokteran pada masa abad pertengahan yang akhirnya ilmunya sampai saat ini terus berkembang dan dapat kita pelajari bersama. Boleh next. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa orang yang sudah menjual obat herbal dengan bahan pokok semut, cacing, dan undur-undur. Nah, pada dasarnya mengatur apa saja yang boleh dikonsumsi ataupun dihindari oleh umatnya. Hal ini tentu saja berlaku pada makanan, minuman, obat-obatan, serta berbagai penunjang kebutuhan manusia lainnya. Prinsip yang dikembangkan oleh Islam adalah menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk dampaknya bagi keberlangsungan kehidupan manusia secara keseluruhan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Yang artinya, dan Nabi yang ummi serta didapati dalam kitab Taurat dan Injil tersebut, yaitu Rasulullah SAW, menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Ayat di atas kemudian dijabarkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis beliau yang cukup banyak, dan kemudian ditafsiri oleh generasi setelahnya dengan berbagai macam penafsiran. Nah, selanjutnya kita ulas mengenai boleh tidaknya berobat dengan hal-hal yang haram. Para ulama dengan berbagai argumentasi yang mereka kemukakan berbeda pendapat menjadi 4. Yang pertama, menyatakan boleh berobat dengan yang haram dalam keadaan darurat dan tidak ditemukan obat lain. Yang kedua, menyatakan haram secara mutlak. Yang ketiga, menyatakan dalam kondisi darurat boleh berobat dengan yang haram, kecuali khamr. Dan yang terakhir, yang keempat, menyatakan tidak haram menggunakan obat dari jenis-jenis serangga meskipun menjijikan. Nah, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan riset, ditemukan ekstrak hewan tersebut memang diketahui memiliki banyak manfaatnya, terutama dalam bidang kesehatan. Nah, meskipun terdapat perbedaan pendapat soal mengkonsumsi ekstrak hewan-hewan tersebut, kita boleh memilih pendapat mana yang relevan dengan kondisi kita. Apalagi jika misalnya tidak ada obat lain yang bisa menyembuhkan penyakit kita selain obat dari semut, cacing, atau undur-undur, maka memilih pendapat pertama adalah keharusan. Namun jika ada obat yang lain yang tidak diperselisihkan hukumnya, baiknya memilih hukum yang kedua. Nah, next. Oke, selanjutnya ada bab penutup. Bisa di next. Kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini adalah Islam memiliki peran signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama pada masa keemasan peradaban Islam. Agama Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu sebagai kewajiban agama dan memberikan panduan etika yang kuat dalam riset. Pada masa itu, Islam menjadi pusat pengetahuan, melestarikan dan mengembangkan ilmu dari peradaban lain seperti Yunani, Romawi, Persia, dan India. Ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi berkontribusi besar dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, dan kimia. Selain itu, Islam menekankan pentingnya etika dalam ilmu pengetahuan, termasuk kejujuran dan tanggung jawab sosial. Pengetahuan dalam Islam diarahkan untuk kesejahteraan umat manusia, sesuai dengan ajaran bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Bisa di next. Selanjutnya, saran dari kelompok kami ialah penting untuk mengintegrasikan ajaran Islam tentang kebersihan dan higienitas ke dalam program kesehatan masyarakat. Selain itu, prinsip-prinsip gaya hidup sehat dalam Islam seperti pola makan seimbang dan puasa dapat dimasukkan ke dalam strategi promosi kesehatan. Terakhir, dukungan terhadap penelitian medis yang terinspirasi dari ajaran Islam dapat menginovasi dalam bidang kesehatan masyarakat. Boleh next? Nah, berikut beberapa daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan dalam penulisan makalah kami. Boleh di next.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.